Selamat siang para pemirsa podcast Sing Ono Tunggali Jawa Pos Radar Banyuwangi TV. Kalau biasanya saya ada di belakang kamera, sekarang saya ada di depan kamera. Bagi teman-teman penonton podcast Sing Ono Tunggali yang belum pernah kenal mungkin dengan saya, nama saya Lugas alias Botak Sepur. Nah, sekarang saya tidak sendirian. Di sini sehubungan dengan hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia yang hari ini akan berulang tahun ke-78 ke? 79 79. Saya mengundang salah satu komunitas yang tentunya menarik perhatian teman-teman. Nah, di sebelah saya ini ada 3 mas-mas ganteng nih. Wah, dari mana kira-kira? Nah, mas-mas silakan perkenalan dulu dari yang paling dekat saya, silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Aditya. Saya merupakan anggota dan juga pengurus dari komunitas Relfans 29 Jember. Saya berasal dari Kabupaten Jember. Silakan Mas, lanjut. Selamat siang, perkenalkan nama saya Supriyadi, biasa akrab dipanggil Adi. Saya pengurus di komunitas Relfans 29. Kalau rumahnya dari Kaligondo, Genteng. Lanjut. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Garudi Fikri Kurniawan. Saya selaku anggota KD 9 Jember. Saya berasal dari Gendok, Kecamatan Sempu, dekat dari Stasiun Temuguru. Oke, lengkap. Dari Jember 1, dari Banyuwanginya ada 2 ternyata teman-teman. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih Mas. Kita kan sejauh ini biasanya kita melihat Relfans itu orang-orang yang memotret, memvideokan kereta api gitu ya. Tapi kadang ada masyarakat awam yang ternyata belum tahu nih kalau ternyata Relfans atau penggemar kereta api itu ternyata punya komunitas nih. Mungkin dari Mas Adit dulu. Mas Adit, komunitas Relfans 29 Jember sendiri berdirinya kapan dan mungkin sejarah berdirinya sendiri seperti apa Mas Adit? Oke, untuk komunitas Relfans 29 Jember sendiri sejarahnya ini didirikan pada tanggal 25 Januari 2009. Jadi udah mau 10 tahun nih. Sudah mau 10 tahun. Nah, jadi komunitas ini ada untuk mewadahi teman-teman yang memiliki kok bahasa sekarang rasa suka ke salah satu moda transportasi yaitu kereta api. Nah, jadi dari mungkin bahkan bisa dibilang sebelum komunitas ini ada, sudah banyak masyarakat itu yang sudah tertarik dengan kereta api. Jadi caranya mereka tuh mengungkapkan rasa sukanya ke moda transportasi kereta api itu ya dengan mengambil videografi, mengambil fotografinya juga, bahkan ada yang juga hanya sekedar naik saja loh, joyride kereta api dari titik A ke titik B, walaupun ya cuman hanya naik aja gitu. Nah, dari situ maka didirikanlah komunitas Relfans 29 Jember ini. Untuk komunitas Relfans 29 Jember atau yang kita singkat KRD 9 Jember memiliki 5 korwil yang dimulai dari Korwil Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Nah, untuk jumlah anggotanya kita sendiri Mas, alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah mencapai kurang lebih 200 anggota yang tersebar dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Mungkin seperti itu Mas. Oke, cukup banyak ternyata dan wilayahnya ternyata cukup luas ya komunitas Relfans 29 ini. Sesuai dengan wilayah DAP 9 guys. Ya, mungkin PT KAI. Mungkin buat teman-teman penonton yang mungkin belum tahu, jadi di daerah operasional 9 Jember ini membentang dari Banyuwangi sampai Pasuruan gitu, mendekati jalur yang ke Bangil. Ke Bangil. Jadi gak heran kenapa korbannya bisa sangat banyak gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih untuk Mas Adi ya panggilannya ya. Adi. Mas Adi. Untuk Korwil Banyuwangi sendiri berdirinya kapan, Mas? Mulai ada itu. Untuk Korwil Banyuwangi sebenarnya udah dari awal terbentuknya KRD 9 sudah ada. Cuma berhubung KRD 9 daerah Banyuwangi kan belum banyak anggotanya. Jadi ya tetap ikut Jember, tetap ikut KRD 9 Jember. Terus kalau saya sendiri terpilih menjadi anggota tahun terpilih jadi Korwil tahun 2023 awal. 2023 awal nih. Sebelumnya juga jadi anggota dulu berarti. Jadi anggota dulu, terus diberi kepercayaan jadi Korwil Banyuwangi. Mungkin ke Mas
Mas Fikri. Mas Fikri, oke. Mas Fikri, apa yang membuat Mas Fikri tertarik untuk masuk ke KRD 9 itu apa sih Mas? Boleh diceritakan mungkin ke teman-teman. Eh, tertariknya sih ya jelas tentang kereta ya Oke. untuk KD 9 Jember. Cuman untuk yang paling saya tertarik di komunitas kan dulunya itu kita itu cuma rider fans biasa-biasa aja Mas ya. Paling cuma suka kereta, kalau enggak ambil video, kalau enggak ambil foto gitu. Nah, tertarik malah masuk di KRD 9 itu kita itu kayak banyak kegiatan gitu Mas di komunitas. Nah gitu, jadi pada saat kita lihat sosmednya atau apapun itu, wah ternyata kok banyak sekali kegiatannya gitu. Mungkin wah bermanfaat juga sih kalau mau ikut komunitas gitu. Oke, ternyata komunitasnya juga punya kegiatan Mas Fikri. Nah, Iya. balik ke Mas Adit nih. Iya. Mas Adit, KRD 9, Komunitas Rafans 9 Jember ini punya kegiatan apa saja sih Mas yang mungkin menarik untuk diikuti teman-teman penggemar kereta api yang mungkin belum bergabung? Oke, untuk kegiatan KRD 9 Jember sendiri, ya cukup banyak ya Mas. Untuk secara garis besarnya, kita kegiatannya itu biasanya mulai dari sosialisasi perlintasan. Biasanya kita tentu bareng dengan PT KAI Daup 9 Jember juga. Tidak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi di dalam stasiun dan kereta, yang dimana temanya itu mencegah pelecehan seksual di dalam kereta. Ini sebenarnya baru-baru Mas. Sejak ada kejadiannya tahun berapa? Tahun 2022 ya Mas? 2022. Mulai 2022 Nah banyak kan kejadian. tinggi-tingginya tuh ada berita viral pelecehan seksual di dalam kereta. Nah dari situ kita juga melaksanakan sosialisasi di dalam stasiun dan juga di dalam kereta. Lalu lanjut kita juga memiliki proker bersih-bersih lintas dan juga di dalam stasiun, yang dimana kita membersihkan jalur mungkin sekitar 500 atau sekilo. Kita pecah jadi beberapa tim untuk membersihkan jalur-jalur rel yang yang masih ada sampah yang berserakan, dan juga di dalam stasiun juga seperti itu. Lalu kita juga ada proker ini Mas di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan biasanya kita juga selingi sosialisasi perlintasan juga. Kita juga selingi juga bagi-bagi takjil kepada petugas perlintasan dan juga masyarakat juga. Lalu kita lanjut dengan buka bersama dengan seluruh anggota komunitas dan juga dari perwakilan PT KAI juga yang hadir. Lalu lanjut yang baru aja nih Mas. Bulan Agustus kemarin kita diberi kepercayaan untuk menghias lokomotif, yang dimana di dua acara yang berbeda. Yang pertama itu Blambangan Express, yang dimana seperti kita tahu sekarang Blambangan Express diperpanjang, yang semulanya dari Ketapang sampai Semarang mulai untuk bulan kemarin diperpanjang dari Ketapang menuju Pasar Senen. Nah dari situ kita punya inisiatif untuk menghias lokomotif Blambangan. Lalu untuk di 17 Agustusnya kemarin kita juga melaksanakan program kita, yaitu menghias dua lokomotif. Yang pertama lokomotif Blambangan Express dan juga lokomotif Perbawangi. Nah untuk kegiatan selanjutnya, ini 2 kali dalam setahun Mas, yaitu posko angkutan lebaran dan juga posko angkutan Natal. Untuk garis besarnya kegiatan itu merupakan kita membantu para penumpang di dalam stasiun untuk memberi arahan, misal contoh untuk bagaimana cara untuk membeli tiket. Lalu ini penumpang yang kebingungan ini posisi gerbong, misal gerbong 5 itu ada di sebelah mana, gerbong 3 itu ada di sebelah mana. Terus juga menanyakan informasi jadwal kereta dari tujuan, misal dari Banyuwangi ke Malang itu bisa naik apa aja. Maksudnya selain Tawang Alun itu kita bisa transit naik apa itu. Kemudian itu Mas. Oke. Mungkin yang sering terlihat kegiatannya ini ya yang posko ini ya Mas ya, yang mungkin sering dilihat orang awam ya. Iya. Ya, karena banyak teman-teman juga yang mungkin bertanya setiap
musim mudik sama musim liburan Natal tahun baru, kenapa kok selalu ada anak-anak komunitas dari mana? Ternyata dari komunitas Relven 29. Jadi kalau nanti mungkin waktu musim lebaran, musim libur Natal, jangan sungkan-sungkan untuk menyapa ya. Bagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya tertarik sama kegiatan posko ini, Mas. Posko ini sendiri awalnya gimana sih, Mas, sampai akhirnya KAI mau menggandeng teman-teman Relvens, dan mungkin dari teman-teman Relvens sendiri apa sih motivasi mereka kok mau dan apa istilahnya antusias untuk ikut kegiatan posko yang dilakukan oleh KAI dan teman-teman Relven ini? Dari Mungkin Mas Adit atau Mas Hadi yang mau menjawab. Enggak sih, jelas awalnya. Mas Adit nggih, monggo. Awal masuk. Jadi untuk posko angkutan lebaran dan angkutan Natal dan tahun baru ini didasari dari ini, Mas. Kan biasanya kalau jumlah angkutan penumpang di kedua musim tersebut kan naik-naiknya tuh. Jadi kan lebih ramai, lebih crowded daripada musim biasanya di bulan-bulan biasanya gitu. Nah, jadi mungkin tak ceritakan sedikit untuk sejarahnya, Mas. Oke, Jadi untuk posko lebaran dan Natal tahun baru di komunitas kami baru ada tuh kalau nggak salah tuh sekitar 2016. Nah, berkaca dari situ banyaknya penumpang di musim lebaran dan Natal tahun baru, jadi kita berinisiatif untuk menjadi relawan posko untuk membantu para penumpang, mengarahkan penumpang, yaitu tadi yang kebingungan menanyakan tiket atau menanyakan rute kereta, dan juga menanyakan ini di gerbong mana, posisi gerbongnya dari sebelah mana, seperti itu, Mas. Nah, juga untuk posko ini tidak hanya terfokus di stasiun Jember saja. Untuk posko lebaran dan Natal tahun baru dari komunitas kami disesuaikan dengan jumlah kargo yang ada. Jadi dari Pasuruan ada, Probolinggo ada, dari Lumajang atau di stasiun Kelakanya ini ada, di stasiun Jembernya ada, terus di Banyuwangi ini ada stasiun apa aja, Mas? Nah, kalau untuk Banyuwangi sendiri dapat privilege soalnya stasiun paling banyak. Jadi untuk karul-karul lain cuma masing-masing nggak Pasuruan cuma di stasiun Pasuruan, Probolinggo cuma di Probolinggo, Lumajang cuma di stasiun Kelaka. Kalau Jember juga cuma terpusat di stasiun Jember Kota. Kalau untuk Banyuwangi ada di 3 tempat. Di stasiun Kalistail, Banyuwangi Kota, sama stasiun Ketapang. Oke, paling banyak. Paling banyak, spesial. Tapi mungkin ya karena jalur relnya juga termasuk panjang di Banyuwangi ya, Mas ya. Bisa. Dan stasiunnya aktifnya kan juga termasuk banyak kalau dibandingkan dengan wilayah lain gitu. Makanya ada di 3 stasiun gitu tadi ya. Biasanya, oh ini ada suguhan nih kopi. Ayo Mas Anja masuk dulu. Ya. Hah? Nggak apa-apa. Buat tamunya dulu aja. Oke, monggo Mas, mungkin biar agak santai bisa sambil minum kopinya. Nah mungkin ini Mas, aku juga punya pertanyaan lagi mungkin seputar kemarin kan dari Radar Banyuwangi juga menyempatkan diri meliput kegiatan teman-teman menghias lokomotif. Ya. Dan itu ternyata cukup menarik perhatian masyarakat juga, lokomotifnya dia jadi tambah bagus ini. Itu mungkin asal mulanya gimana Mas untuk kegiatan yang menghias lokomotif ini? Kalau untuk kegiatan menghias lokomotif sendiri, nah udah dari KRD 9 sendiri juga sudah lama. Dulu di acara kayak ulang tahunnya kereta api yang pernah, terus perpanjangan rute Wijaya Kusuma juga pernah. Cuma emang baru terekspos baru-baru ini aja, mulai waktu launching Belambangan Express yang pertama kali waktu masih rute Banyuwangi Semarang. Terus habis itu pas 17 Agustus dilanjut kemarin dapat kesempatan juga menghias lokomotif waktu reroute Belambangan Express. Terus kemarin juga waktu 17 Agustus. Jadi sebenarnya 17 Agustus sendiri kalau untuk KRD 9 juga khususnya Karul Banyuwangi udah dari tahun 2023 kemarin sudah mengadakan untuk menghias lokomotif. menghias lokomotif. Terus ini
tahun kemarin unik sih Mas. Kita menghias lokomotif khususnya di 17 Agustus tuh di 2 tempat sekaligus. Jadi yang di Jember menghias lokomotif, dan di Banyuwangi juga. menghias lokomotif. Oh, di 2 tempat ya. Iya. Tapi kan menyesuaikan anggota korwilnya masing-masing berarti ya. Betul. Ditambah juga waktu 17 Agustus 2023 kemarin untuk Korwil Probolinggo sama Korwil Lumajang juga ada kegiatan penyambutan berhentinya Pandalungan sama Belambangan Express. Berhenti perdana di stasiun Kelaka. Ya sebelumnya kan Nggak berhenti. Jadi emang tahun kemarin kita Korwil Banyuwangi dari Korwil punya acara tersendiri jadi mencar. Kalau kemarin emang terfokus di stasiun Ketapang karena juga ada bagi-bagi merchandise kemarin kayak balon, bendera, juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya waktu upacara. Ya, mungkin pertanyaan penutup nih. Kira-kira kenapa sih anak-anak Relfans mungkin yang masih belum dapat komunitas di wilayah Daup 9 Jember ini harus gabung nih ke KRD 9? Monggo Mas, boleh nyampaikan. Bisa diulangi Mas tadi. Agak soalnya. Apa sih yang gini? Apa yang bisa Mas sampaikan terkait kenapa sih Relfans atau penggemar kereta api yang mungkin belum punya komunitas yang ada di wilayah Daup 9 Jember ini harus gabung dengan KRD 9? Karena seru. Seru. Iya. Serunya seperti apa itu Mas? Seru, banyak kegiatan, juga banyak teman-temannya juga. Kalau udah ikut komunitas KRD 9 Jember. Oke. Iya, jadi kita bisa explore semua. Dari dunia kereta api semuanya itu kita bisa tahu gitu Mas. Mungkin dari Mas Adi gimana? Kalau untuk sendiri, kalau bagi untuk Relfan yang belum bergabung di komunitas, salah satu tujuan utamanya, jadi kita biar bisa memantau juga Mas. Jadi anak-anak kayak Relfan yang belum gabung, biasanya kan kalau hunting itu biasanya sembarangan. Jadi kita bisa membina mereka, mengajak mereka untuk lebih safety hunting. Kayak gitu. Kalau Mas Adit mungkin? Untuk teman-teman Relfans yang masih belum join ke KRD 9, jadi plusnya bergabung dengan KRD 9 itu tidak hanya sekedar foto atau video kereta atau hunting kereta api. Jadi di sini kita tuh juga belajar banyak Mas. Jadi belajar banyak tuh terkait seperti sejarah kereta api dan juga bukan sejarah sih, lebih ke ini. Cara mengambil angle foto video kereta api yang bagus itu seperti apa sih. Jadi tuh komunitas kita tuh juga sebagai wadah belajar buat teman-teman baru. Jadi hunting bisa atau belajar menggunakan alat kamera itu juga bisa. Jadi tidak hanya itu, di sini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman rekan-rekan yang baru masuk ke KRD 9 mengikuti berbagai kegiatan dari kita seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan, seperti hias lokomotif dan juga bersih lintas, posko. Oh iya, ada satu kegiatan yang belum kita sebut Mas. Ada ketinggalan. Ada yang ketinggalan, pameran foto. Jadi pameran foto ini memberikan kesempatan kepada rekan-rekan anggota baik yang baru maupun yang lama untuk berlomba-lomba untuk memberikan foto mereka yang terbaik, karya mereka yang terbaik untuk dipamerkan. Biasanya kita tuh pamerkannya di ini. Yang kita pernah di alun-alun Jember kita pernah, di alun-alun Banyuwangi kita juga pernah. Ada 2, saya lupa. Salah satu stasiun Jember. Salah satu alun-alun Banyuwangi itu pernah, terus di terakhir tuh di stasiun Jember itu Mas. Nah, itu. Jadi monggo untuk teman-teman rekan-rekan Relfans yang masih belum join ke KRD 9 bergabung bersama kami. Ya. Pantau terus IG-nya. Oke. Rekrutmennya. Ya, tapi kemarin aku nemu banyak komentar. Min kapan rekrutmen? Nah, ya. Ini mumpung mimin-miminnya mungkin ada di sini, mungkin bisa menjawab kapan nih kira-kira rekrutmennya. Monggo. Kalau open rekrutmen KRD 9 sendiri biasanya 1 tahun itu ada 2 kali rekrutmen. Jadi semester pertama sama semester kedua. Jadi untuk semester pertama itu biasanya di bulan Januari sama bulan Februari. Kalau untuk semester kedua biasanya di bulan September atau Oktober.
Nah, mungkin ada ini enggak Mas persyaratan khusus buat mereka yang ingin bergabung? Untuk persyaratan khususnya dari kami itu persyaratannya umur minimal 13 tahun. 14. Oh, 14 tahun. Terus Enggak ada sih. enggak ada sih lebih ke Sesuai umur sih. domisili. Sesuai domisili. Oh ya, pilih sesuai Nggak boleh di luar dari luar Daop. Harus Daop 9. Jadi entah mau dari Pasuruan, dari Lumajang, yang penting masih Daop 8. Masih Daop 9. 28 nanti beda komunitas lagi dong. Karya 9 cabang 28. Mas. Oh, mau buka ini. Enggak. Soalnya ini banyak yang geser. Cabang istimewa. Cabang istimewa. Cabang istimewa. Iya. Mungkin ini Mas, sejauh ini dari anggotanya sendiri kebanyakan usia berapa Mas untuk anggota KRD 9 yang sudah bergabung? Rata-ratanya. Rata-rata usia mungkin kalau sekarang sudah menginjak 20-an ya Mas. Dari umur 20 sampai 30 tahunnya ada. 35. 35 Pokoknya ada. 20 sampai Yang 35 menikah untuk juga rata-rata banyak yang menikah. yang udah Yang paling menikah. sepuh ada juga. Bener ada. Pak Jarot Iya Pak Jarot itu. Oh iya Pak Jar. Beliau tuh umurnya kalau nggak salah 70-an Pak. 70-an. Ya, bergabung dengan KD 9 itu. Dan itu meskipun umurnya apa ya, tidak lagi muda tapi semangatnya Semangatnya semangat banget. Bahkan wajib ditiru kita yang masih muda. kalau kegiatan Sering ikut. dibilang aktif tapi mungkin karena pekerjaannya beliau kan dokter nih Mas. Iya. Jadi enggak apa ya, masih untuk akhir ini belum sempat mengikuti kegiatan karena ya mengingat pekerjaannya beliau. Tapi kalau sekalinya ikut Mas, itu semangat banget. Benar-benar semangat. Bahkan Berangkat dari kita aja yang usia muda kalah sih. Ini temuan yang baru nih. Ternyata ada anggota yang usianya lansia. Iya, ya. betul. Kategori lansia nih. Dan bahkan yang saya pribadi salut dengan beliau itu rasa ingin tahu tentang kereta api itu apa ya, tinggi banget nih. Contoh tentang ini di kereta api itu kan ada semboyan Mas, atau Semboyan rambu ya, rambu lalu lintas. gampangnya rambu lalu lintasnya kereta api. Bahkan beliau tuh nanya ini kalau yang papan gede di rel ini maksudnya apa sih, ini fungsinya buat apa. Nah itu kalau sinyal di stasiun ngangkat itu semboyan berapa, nah gitu Mas. Terus kalau peluit itu semboyan berapa gitu, itu salah satu contohnya. Juga pernah beliau tuh kayak ini Mas, sejarah kereta api gitu, misal ini nonaktifnya tahun berapa, terus nonaktifnya ini kenapa. Jadi di satu grup ada 9 tuh banyak teman-teman tuh berbagi informasi kepada beliau juga. Gak hanya ke beliaunya saja, tapi juga apa ya, jadi pembelajaran buat teman-teman juga, informasi baru tentang sejarah kereta apinya ini nonaktifnya kenapa, terus ini tentang berbagi informasi tentang semboyan-semboyan juga, seperti itu Mas. Tuh. Terus ini Mas, mungkin untuk bergabung ke RD 9 perlu nggak sih punya dasar pengetahuan tentang kereta api, atau mungkin siapa saja dari semua kalangan oke, gabung aja, nanti kalau soal ada yang belum tahu nanti kita sama-sama belajar gitu, atau gimana Mas? Mungkin dari semua kalangan bisa Mas Yusuf ya. bisa. Non pengalaman. Iya. Pengalaman. Fresh graduate bisa Mas. Fresh graduate ternyata. Iya. Jadi teman-teman yang meskipun belum memiliki pengalaman tentang kereta api, tapi apa ya, ingin memiliki rasa penasaran tentang kereta api lebih dalam, bisa banget. Bisa banget. Ya itu teman-teman penonton podcast Senggono Tunggali, mungkin buat yang masih muda, udah lansia, dari semua kalangan nggak harus tahu tentang kereta api, boleh tuh join di KRD 9 gitu. Nah mungkin sekian pertemuan kita dengan KRD 9. Terima kasih buat mas-mas yang sudah bergabung. Terima kasih karena sudah datang menghadiri undangan ya sebetulnya ya. Kita mengundang karena sudah ketemu kemarin waktu Agustusan, gak enak nih kalau gak ngundang. Sudah ketemu kalau gak ngundang kan gak enak itu. Dan ini akhir dari sesi yang pertama. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe. Dan oh ya, ini sosial medianya KRD 9 apa nih? Boleh disampaikan.
monggo bisa dicek di Instagram yaitu @krd9jr. CR untuk yang Korwil Banyuwangi. Untuk Korwil Banyuwangi bisa kepoin @relfriend Banyuwangi. Oke. Untuk yang luar Banyuwangi, mungkin luar Jember juga ada Relvan Probolinggo sama Relvan Kelakah. Relvan Probolinggo dan Relvan Setiap Kelakah. Korwil punya IG masing-masing. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca berita seputar perterapian langsung di website radarbanyuwangi.jawapos.com. Biasanya saya yang nulis soalnya. Iya. Iya. Oke, terima kasih buat penonton semua. Kita akhiri nggih. Nanti langsung di sesi 2 kita ngobrol sama anggota yang lain. Kira-kira apa? Jangan lewatkan di channel YouTube Radar Banyuwangi.